Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia adalah sehingga alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini. Tidak lain tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di Jumat hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita datang menaikkan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua ini adalah hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang banyak, hamba yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh aktivitas kita insyaallah dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya seorang muslim tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana, tidak perlu pusing pegang kepala. Kenapa? Karena Islam sesungguhnya adalah agama yang paling sempurna. Islam adalah agama solusi. Islam adalah agama yang akan membawa pemeluknya dalam kebahagiaan, kesejahteraan, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, sangatlah mudah buat kita dikala kita ingin meraih kehidupan yang sesungguhnya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tuntunan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh, secara terpadu. Sehingga apa saudara yang dimuliakan oleh Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kita semua. Bagaimana sih Islam yang sempurna? Bagaimana sih Muslim yang sesungguhnya? Tentu saudara yang dimuliakan oleh Allah, total kehidupannya disandarkan kepada Allah. Hidupnya karena Allah, matinya karena Allah, makannya karena Allah, jalannya karena Allah, bicaranya karena Allah, semuanya karena Allah. Bukan karena hawa nafsu saudara yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang dikala makan karena nafsunya, maka yang dimakan bukan satu piring tapi 2 piring, bahkan lebih. Ada orang minum karena nafsunya, bukan karena Allah. Minumnya tanpa berdoa, minum tak 10 gelas sampai muntah-muntah. Ada orang bicara bukan karena Allah, bicara karena nafsunya, maka semua orang menjadi risau. Ada atasan bukan karena Allah, karena dia menjadi atasan karena hawa nafsunya, anak buahnya dibikin pusing. Dia bekerja bukan landasan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena landasan keinginan yang dia capai menurut nafsunya. Maka yang berjalan adalah kehendaknya, bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita muslim itu nikmat saudara yang dimuliakan oleh Allah. Imam Abu Laith As-Samarkandi menyebutkan bahwa muslim itu sebetulnya indah. Kenapa dikala mau memulai sesuatu maka dia berucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan basmalah, mau minum basmalah, mau kerja basmalah, seluruh aktivitasnya karena dia muslim dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa berdiri karena Allah, dia bisa makan karena Allah, dia bisa berjalan karena Allah, bekerja karena Allah, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Allah, dia yang Maha Pengasih, dia yang Maha Penyayang. Semoga saya bekerja dengan nama Allah, Allah memberikan saya kemudahan. Allah menyayangi, Allah meridhoi. Totalitas dalam kehidupan kita dalam koridor bingkai kehendak Allah. Tapi sayang saudara yang dimuliakan oleh Allah, masalah buat kita. Kita tahu kalau muslim itu setiap mau memulai sesuatu bismillah, tapi kadang kita tidak membaca basmalah. Kenapa kita tidak mau saudara yang dimuliakan oleh Allah? Kita tidak paham apa itu basmalah. Memang kita bisa ucapkan melalui mulut kita, tapi apakah hati kita memahami, memaknai apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Sehingga apa saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita dituntut untuk membaca, kita dituntut untuk memahami, kita dituntut untuk mengamalkan apa kandungan isi yang ada di dalamnya. Karena hanya dengan begitu saudara yang dimuliakan oleh Allah bisa ada tinggal di dalam hati kita. Kalau hanya sekedar lewat, tidak ada bekasnya. Oleh karena itu ciri khas seorang muslim adalah dikala ingin memulai sesuatu, maka jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman nikmat kita muslim itu. Dikala mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim itu alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan lalu berpoya-poya. Begitu dikasih gaji banyak, satu kali dihambur, itu bukan orang yang bersyukur. Ada orang mulutnya alhamdulillahirabbil alamin, saya dapat uang 1 miliar, tapi uangnya dihambur-hamburkan, dibelikan minuman keras, dipakai judi, bukan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dibelanjakan di hal yang dilarang oleh Allah. Maka kata alhamdulillah tidak berarti baginya. Tahukah saudara yang dimuliakan oleh Allah apa itu alhamdulillahirabbil alamin? Alhamdulillah segala puji, Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji lahi Allah, Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka yang pantas dipuji hanya Allah. Kita apa saudara yang dimuliakan oleh Allah, dikala kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak disanjung oleh orang, kita seolah menjadi kecewa. Capek-capek bekerja tidak ada yang hargai pekerjaan. Kenapa tidak ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dituntut alhamdulillahirabbil alamin itu mampu kita pahami. Bukan hanya keluar dari mulut kita begitu saja. Ciri seorang muslim yang dapat nikmat dari Allah selalu berucap alhamdulillah. Pagi alhamdulillah, siang alhamdulillah, sore alhamdulillah, malam alhamdulillah. Kenapa masih hidup? Begitu bangun di pagi hari alhamdulillahillazi, berterima kasih kepada Allah. Sore hari tetap alhamdulillah, masih hidup. Malam alhamdulillah, kembali pagi alhamdulillah, senantiasa bersyukur kepada Allah. Seorang muslim yang memahami alhamdulillahirabbil alamin nikmat hidupnya, tidak akan berkata kenapa saya diciptakan oleh Allah seperti ini. Padahal sadarlah saudara yang dimuliakan oleh Allah, seluruh fasilitas yang diberikan Allah kepada kita saat ini itulah yang terbaik bagi kita buat Allah. Entah itu rezeki kita, pekerjaan kita, semuanya itu yang terbaik buat kita dari Allah. Jangan pernah kita berkata barangkali saya dibenci oleh Allah, kenapa saya tidak kaya-kaya? Barangkali saya dibenci oleh kenapa saya tidak bisa gagah? Tidak, saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu semua yang diberikan oleh Allah. Ucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang itu akan menyayangi kita. Memang nikmat kita seorang muslim. Dikala kita terlanjur berbuat dosa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat seorang muslim itu mohon ampun. Bukan seorang manusia kalau tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala yang terbaik itu adalah bukan yang tidak pernah berdosa. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik adalah yang senantiasa memohon ampun dari segala dosanya. Maka dikala kita berbuat dosa dan salah, langsung beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang terlanjur berbuat dosa, berbuat aniaya, mendosakan dirinya sendiri, dia sadar lalu mengistighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang muslim yang sejati. Bukan larut dalam dosa, sudah ditahu perbuatan dosa tapi tidak mau tobat di hadapan Allah. Maka seorang muslim sejati adalah hidupnya penuh dengan istighfar. Astagfirullah, walaupun saya berdosa Allah masih sayang sama kita, saya tidak mau mengulangi lagi. Bagaimana kalau sementara kita berbuat dosa lalu Allah mengazab kita sama dengan umat-umat terdahulu?
Begitu dia melakukan pelanggaran langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rahman dan rahimnya Allah, kita tidak langsung diazab. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sholat 5 waktu. Setiap selesai sholat istighfar. Tapi ada orang ketawa berbuat dosa. Sudah menipu ketawa. Lihat orang baca Quran ketawa. Lihat orang bawa tasbih ketawa. Aneh bin ajaib. Seorang muslim itu dikala timpa musibah juga nikmat. Kenapa dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Hilang uangnya 1000 innalillah, cuma 1000 masih banyak yang tinggal. Tersenggol kakinya innalillah, cuma kaki yang sakit, masih banyak yang tidak sakit. Semua disandarkan kepada Allah. Semuanya datang dari Allah, juga akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita coba berislam totalitas. Mulailah perbaiki rukun Islam. Coba kita amalkan satu demi satu sesuai dengan kesanggupan kita. Teliti 2 kalimat syahadat kita. Apa sudah betul atau jangan-jangan belum betul? Teliti sholat kita. Teliti zakat kita. Lalu puasa kita, lalu haji kalau kita sudah berhaji. Coba kita kembali sama-sama merenung. Kalau itu dalam koridor semua sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, insya Allah kita meraih keselamatan dunia, insya Allah kebahagiaan akhirat. Tapi jangan kita tenggelam dalam perbuatan dosa, karena itu adalah perbuatan setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu amrakum bil ibadah bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda al-arbatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'ina man tabi'u bi ihsan ila yaumil wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari saudara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, melindungi kita, menyayangi kita, dan hujan yang akan turun adalah hujan yang penuh berkah, bukan bala, bukan bencana. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair, abwaabal rahmah, abwaabas salamah, abwaabal barakah, abwaabal quwwati was sihhati wal rizqi, abwaabal ilmi, abwaabal jannah.
wabil khusus jamaah Masjid Nurul Bari. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhu yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.